Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Shaimin, shaimat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Kita sudah memasuki beberapa hari dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita sudah merasakan haus laparnya itu. Jadi ingat Imam Ghazali yang kemarin menjelaskan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, oleh karena itu jangan sampai begitu. Kam min so'im laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atos. Nah, kita jadikan puasa kita ini interaksi dengan Al-Quran lebih intens supaya manfaatnya lebih banyak. Jadi karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi yang harus erat dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan hati dan pikiran kita adalah bagaimana kita berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran. Makanya Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ya, bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai apa? Yang pertama tadi minal huda wal furqan, yaitu menjadi petunjuk dan menjadi pembeda. Nah, apa makna petunjuk dan pembeda ini? Betapa banyak orang yang mencari kehidupan untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kemana-mana, dari lautan, pantai, gunung dan lain sebagainya, bahkan mencari ke goa-goa, bahkan mencari ke ujung dunia untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah, tapi tidak mereka dapatkan. Padahal petunjuk itu sangat dekat, sebagaimana dekatnya Allah kepada hambanya, ya, sehingga kemudian kita bisa meraih hidayah itu dengan berinteraksi dengan masjid misalnya. Kita seringlah datang ke masjid dan musola. Nah, kalau di rumah atau dimanapun kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya orang yang menuntun orang untuk mendapatkan hidayah. Ya, barang siapa yang bisa menyebabkan datangnya hidayah kepada satu orang saja, ya, mendapatkan hidayah karena sebab dirinya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Sehingga kemudian ketika kita menjelaskan tentang bagaimana Islam memberikan pandangan hidup, dari mana kita berasal, untuk apa kita saat ini, dan kemana kita setelah ini, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dalam diri setiap manusia. Dan kita harus bisa menjawab itu dengan baik. Kalau kita salah menjawab itu, maka kita tidak menemukan jalan hidayah. Kita tersesat di dunia. Sebagaimana seringnya kita tersesat di internet, ya, dengan misalnya mengunduh ataupun juga, ya, berkunjung ke website yang kemudian ternyata menyesatkan kita, menyesatkan pikiran, perasaan, hati dan lain sebagainya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, karena Al-Quran adalah kitab yang paling komplit. Di awal itu sudah disebutkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitab mana ya coba? Ya, buku mana yang dalam kata pengantarnya itu menyebutkan bahwa buku ini adalah buku yang paling sempurna? Tidak ada kecuali Al-Quran. Ayat pertama alif lam mim. Zalikal kitabul la huda. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab petunjuk yang diturunkan yang tidak ada keraguan padanya, yang tidak ada kesalahan padanya. Sehingga sebagai al-huda, dia adalah petunjuk hidup, ya, petunjuk kehidupan umat manusia. Insya Allah kita tidak akan tersesat kalau kita mendalami dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, ya, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, lanjutan dari surah terkait dengan surat puasa 183, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran juga adalah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi obat bagi penyakit hati, obat bagi penyakit jiwa, obat bagi penyakit pikiran yang tidak benar. Sehingga Bapak kedokteran modern, ya, kebetulan sama namanya ini,
yaitu Ibnu Sina menjelaskan tentang 3 kunci menghadapi problematika kehidupan. Ini sebagai rumus pengobatan, ya, yaitu ketenangan, ketakutan adalah setengah dari penyakit. Al-khauf nisfudda. Yang kedua, ketenangan jiwa itu adalah setengah dari obat, yaitu yang disebutkan oleh beliau wal itmi'nanu nisfud dawa. Nah, yang ketiga, kesabaran adalah obat penyembuh kepada kesehatan jiwa, yaitu wal itmi'nanu nisfud dawa, ya, kemudian was-sabru khutuwatus syifa. Jadi 3 itu rumusnya, ya. Al-khaufun nisfudda, kemudian yang kedua wal itmi'nanu nisfud dawa, kemudian yang ketiga was-sabru khutuwatus syifa. Jadi kecemasan, ya, ketakutan adalah setengah dari penyakit. Kemudian ketenangan jiwa, ya, itmi'nan itu adalah setengah dari obat. Dan yang ketiga, kesabaran adalah jalan menuju kesembuhan dan kesehatan jiwa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.